Kasus ini terungkap pada tanggal 19 Mei 2025 ketika seorang suami istri, Aditya Wibowo dan Sari Anggraini, mencium bau aneh di rumah mereka dan memanggil tukang untuk memeriksa. Rumah tipe sederhana yang terletak jauh di dalam gang 36 Kota Bekasi itu telah menjadi tempat tinggal baru bagi mereka selama lebih dari 3 bulan. Meskipun tidak luas atau mewah, rumah itu cukup nyaman untuk mereka dan anak laki-laki berusia 3 tahun. Mereka membeli warung itu dari seorang wanita tua bernama Sri Rahayu, yang konon pindah ke Bandung untuk tinggal bersama keluarganya. Awalnya semuanya berjalan damai, namun sejak pertengahan bulan Juni, Aditya mulai mencium bau busuk aneh dari area dapur. Bau itu lembab, menyengat dan sulit dijelaskan. Ia mengira mungkin itu bau dari saluran air yang bocor. Mereka membersihkan rumah, menyemprotkan pengharum dan obat serangga. Namun bau itu tetap tidak hilang. Memasuki awal bulan Mei, bau menjadi sangat menyengat, sampai mereka tidak bisa tidur di malam hari karena udara yang ada. Sari mencurigai mungkin pipa saluran air di dalam tembok pecah dan merembes. Aditya pun memanggil tukang untuk mengecek. Siang hari, tanggal 12, saat tukang mulai mengebor dinding dekat dapur, semuanya tampak seperti perbaikan. Namun ketika bor masuk lebih dalam ke semen tua, terdengar bunyi lembut. Lalu dinding retak dan bau busuk langsung berubah, membusuk yang menyengat dan menusuk, hingga semua yang ada di dalam langsung menutup hidung dan muntah. Tukang panik dan berteriak, "Ini bukan pipa, ada sesuatu di dalam sini." Aditya mendekat, memukul dengan palu, dan menemukan selembar plastik buram di dalam semen. Ketika ditarik, terlihat potongan daging manusia membiru, membusuk parah, hingga semua orang mundur ketakutan. Beberapa detik kemudian, Sari menjerit dan langsung lari sambil menggendong anaknya dengan tangan gemetar dan wajah pucat. Aditya pun segera menelpon 110. Kurang dari 20 menit kemudian, petugas dari kelurahan dan satpam lokal datang dan segera memasang garis polisi area tersebut. Warga sekitar segera berkumpul di ujung gang, bergosip heboh. Kabar tentang penemuan mayat di dalam tembok rumah warga menyebar secara api membakar hutan kering. Polisi Reskrim Jakarta pun tiba dengan peralatan dokter forensik di lokasi. Mayat diketahui adalah seorang wanita, dibungkus dengan banyak lapis plastik dan kain lusuh, disembunyikan dalam celah dinding yang dibangun, tidak sesuai dengan desain asli rumah. Salah satu petugas dokter forensik membisikkan pada Kapten Arya Prasetya, yang baru saja menerima mandat membentuk tim investigasi khusus 51H. Korban kemungkinan telah meninggal lebih dari 6 hari dengan luka parah di bagian kepala. Tanpa identitas apapun, Arya menatap sekeliling rumah kecil itu dengan serius. Di tengah permukiman padat kota, sebuah pembunuhan keji telah terjadi. Pembunuhannya pasti sangat tenang dan penuh perhitungan. Tim 517H langsung aktif malam itu juga. Beberapa penyidik memeriksa TKP dan mencoba mengidentifikasi korban, sementara tim lain menyisir riwayat dan mengecek pemilik sebelumnya, dan membandingkan dengan laporan yang masuk malam hari. Hujan rintik membasahi baranda, lampu kuning tamaram menyinari mayat membusuk di lantai. Penyelidikan panjang dan penegangkan pun dimulai. Sebuah rahasia mengerikan terkuak dari balik tembok, dan ini baru permukaannya. Pagi, tanggal 13, Tim 517H ia mengadakan rapat darurat di markas kriminal khusus Jakarta. Kapten Arya Prasetya, sang ketua tim, membentangkan dokumen TKP di atas meja. Foto-foto forensik, sketsa lokasi, dan jejak darah di dinding beton diperbesar. Hampir seluruh penyidik terbaik Polda Metro sudah siaga. Korban dibunuh lalu dibungkus plastik dan disembunyikan dalam dinding. Tidak ada identitas, tidak ada tato khas. Mayat telah membusuk pada tingkat keempat, dan berdasarkan analisis awal, diperkirakan korban telah meninggal antara 6-9 bulan. Sebelumnya, Mayor Dewi Kusuma, dokter forensik yang menangani kasus ini, melaporkan bahwa bagian belakang kepala korban menunjukkan tulang tengkorak yang retak. Kemungkinan besar akibat pukulan keras dengan benda tumpul. Namun tidak ditemukan bekas seret atau tanda perlawanan yang menunjukkan bahwa kejadian kemungkinan besar terjadi di dalam rumah, dan korban tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tim khusus 517H segera membagi tugas. Tim 1 bertanggung jawab melacak identitas korban.
melalui sistem orang hilang se-Jakarta. Tim 2 penyelidiki riwayat transaksi kepemilikan rumah, terutama antara bulan Juni hingga Desember, periode yang dicurigai sebagai waktu terjadinya pembunuhan. Tim 3 memetakan semua orang yang pernah tinggal, menyewa, atau berkunjung ke rumah tersebut. Dalam periode yang sama, sore hari tanggal 13 Mei, berdasarkan data dari Kelurahan Rawabunga, tim 2 berhasil mengidentifikasi pemilik rumah sebelumnya. Sri Rahayu, 62 tahun, yang telah menjual rumah itu kepada Aditya Wibowo. Diketahui bahwa Sri Rahayu dulu tinggal di sana bersama seorang keponakannya bernama Intan Nur Aziza, 25 tahun, seorang tukang menikur keliling yang tidak terdaftar dalam sistem domisili. Tim penyidik segera menghubungi Sri Rahayu melalui nomor telepon yang tercantum dalam dokumen jual beli rumah. Ia terdengar sangat terkejut dan langsung mengelak. "Saya sudah pindah ke Bandung. Saya tidak ada urusan lagi. Saya tinggal sendirian kok waktu itu." Lalu sambungan ditutup cepat dengan jawaban yang mengambang. Tanggal 14 Mei, setelah menyambungkan data dengan laporan orang hilang, ditemukan 3 profil yang mirip dengan korban. Salah satunya adalah Intan Nur Aziza, dilaporkan hilang sejak bulan September tanpa laporan resmi dari keluarga yang dicatat oleh teman kos lamanya. Hasil uji DNA terhadap tulang korban dan sampel rambut yang pernah diambil dari kamar kos Intan menunjukkan kecocokan 99,7%. Identitas korban pun dipastikan, Intan Nur Aziza, 25 tahun, tanpa kerabat kandung dan tidak memiliki dokumen kependudukan resmi. Tidak ada satupun keluarga yang mencarinya. Secara serius, lapor Redman Reski. Informasi tersebut membuat tim penyidik terdiam. Seorang gadis muda dibunuh, mayatnya disembunyikan dalam dinding, dan tidak satupun anggota keluarganya yang melapor kehilangan. Tidak kepedulian itu hampir membuat kasus ini terkubur selamanya. Tanggal 15 Mei, tim 3 menelusuri warga sekitar. 36 tempat rumah itu berada. Seorang nenek penjual kopi memberikan kesaksian penting. Waktu itu sekitar bulan September. Saya masih sering lihat si Intan bolak-balik ke rumah itu. Pernah juga dengar dia bertengkar hebat dengan Sri Rahayu. Lalu sejak itu nggak pernah kelihatan lagi. Tim penyidik menindaklanjuti kesaksian tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV warga di sekitar Kelurahan Rawa. Salah satu kamera menangkap momen pada malam tanggal 6 bulan 9, Intan Nur Aziza masuk ke dalam rumah Jalan Merpati nomor 12. Namun tidak pernah keluar lagi. Berarti korban memang pernah tinggal di rumah Sri Rahayu dan hubungan mereka tidaklah acak. Malamnya, tanggal 6 September, Intan terlihat. Setelah kejadian itu, rumah dijual pada Januari 2025. Waktu yang cocok dengan estimasi waktu kemarin. Tim investigasi pun memanggil resmi Sri Rahayu untuk diperiksa. Pagi hari tanggal 16 Mei, kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun hal yang paling mengejutkan penyidik adalah wanita yang paling dicurigai menyembunyikan mayat di dalam rumahnya sendiri. Apakah pembunuh sebenarnya adalah orang yang lain yang membantu Sri Rahayu menyusun alibi palsu, atau justru dia sendiri otaknya? Dengan rencana licik yang mampu mengelabui semua bukti, permainan kecerdasan pun dimulai, dan tim 517H sadar bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Pagi hari, tanggal 16 Mei, Sri Rahayu resmi dipanggil ke markas polisi Reskrim Jakarta untuk diperiksa. Wanita berusia lebih dari 60 tahun itu tampil dengan rambut memutih, tubuh kurus, tatapan tajam, namun waspada. Ia tampak lelah. Beberapa kali meminta izin pulang lebih awal dengan alasan tekanan darah tinggi. Namun tim khusus 517H tidak mungkin terkecoh oleh penampilan luarnya. Kapten Arya Prasetya membuka sesi integrasi dengan Bu Rahayu. "Anda kenal Intan Nur Aziza?" "Iya, dia keponakan saya. Tinggal sementara di rumah saya beberapa bulan lalu pergi begitu saja tanpa pamit." "Kapan terakhir Anda melihat Intan?" "Sekitar Agustus tahun lalu. Dia marah-marah, lalu pergi membawa barang. Saya kira dia ke Tangerang untuk kerja bersama temannya." Namun tim penyidik sudah memegang rekaman kamera warga yang menunjukkan Intan masuk rumah Jalan Merpati tanggal 12 bulan 7 pada malam itu dan tidak pernah terlihat keluar lagi.
Selain itu, seorang saksi mendengar pertengkaran keras dari dalam rumah pada malam yang sama. Saat dihadapkan dengan bukti itu, Sri Rahayu tetap tenang. Mungkin saya salah ingat, tanggal bisa jadi dia keluar saat saya tidur atau lewat pintu belakang. Saya tidak pasang kamera buat ngawasin dia. Tim penyidik menekan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Bu Rahayu, Anda tahu tidak, kalau mayat Intan ditemukan di balik dinding dapur rumah lama Anda? Sri Rahayu tampak syok sejenak, lalu langsung bereaksi. Tidak mungkin, saya tidak tahu. Saya tidak pernah bongkar tembok saat jual rumah itu. Saya tinggal sendirian. Kalau ada mayat, masa saya tidak cium baunya? Menjelang sore hari tanggal 15 Mei, penyelidikan menemukan bukti yang mengguncang. Mutasi rekening bank menunjukkan bahwa Sri Rahayu berada di Bandung sejak tanggal 4 hingga 11. Kamera hotel tempat ia menginap pun membenarkan kehadirannya di sana. Selama periode dugaan, sebuah alibi yang sempurna. Rapat darurat pun digelar malam itu. Banyak anggota tim terlihat kecewa. Jadi, bukan Bu Rahayu, gumam seorang penyidik muda. Namun, Arya Prasetya tak mudah percaya. Ia mengetuk meja ringan dan berkata, alibi hanya selembar kertas. Pembunuhan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bisa saja seseorang membantu dia membangun alibi, atau mungkin dia tidak bekerja sendiri. Tanggal 17 Mei, tim penyidik kembali ke rumah lama untuk memeriksa ulang struktur bangunan. Salah satu hal yang mencurigakan, dinding tempat mayat ditemukan ternyata merupakan desain baru. Tidak ada dalam desain asli rumah. Seorang tukang membangun lokal mengaku, waktu itu saya diminta mengecat ulang tembok dapur akhir September. Katanya untuk memperbaiki lembab. Tapi anehnya, mereka sudah bangun duluan. Saya cuma disuruh merapikan. Siapa yang menyuruhmu? Seorang pemuda, namanya Fahri Hamdani, mantan pacar Intan. Tim khusus 517H segera mencari Fahri dan menemukannya di sebuah warnet di kota Bekasi. Ia gugup dan hanya menjawab sedikit. Awalnya ia menyangkal telah bertemu Intan, tapi di bawah tekanan bukti, ia akhirnya mengakui, saya memang datang ke rumah Bu Rahayu untuk ketemu. Kami sempat ribut soal uang, tapi saya bersumpah saya nggak bunuh dia. Ketika ditanya mengapa ia membangun ulang tembok dapur setelah Intan hilang, Fahri hanya tergagap tanpa jawaban. Pemeriksaan terhadap ponsel miliknya menemukan pesan yang telah dihapus, namun berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Bersihkan semua, jangan tinggalkan apapun. Urusan nanti saya lanjutkan. Apakah pesan itu dari Sri Rahayu? Menjelang malam tanggal 18 Mei, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Sri Rahayu memang memiliki alibi, tapi dialah satu-satunya orang dengan motif terkuat. Rumah miliknya punya konflik dengan korban, dan dia adalah orang yang meninggalkan lokasi kejadian tepat setelah korban hilang. Sementara itu, Fahri, meskipun mencurigakan, tampak cukup tenang atau terampil untuk menyusun siasat sedetail itu sendirian. Tim 517H meyakinkan bahwa pelaku sebenarnya bisa jadi orang yang sejak awal tampak paling bersih. Kasus ini belum selesai, karena ada orang yang mati dan sekali lagi dalam berkas orang hilang yang tak pernah dicari. Tim 517H resmi memasuki fase kedua. Rekonstruksi kejadian malam tanggal 6 bulan 9 2022. Malam yang diyakini sebagai saat Intan Nur Azizah menghilang dalam rapat internal yang dipimpin oleh Kapten Arya Prasetya. Ia menyatakan dengan tegas, kita sedang berhadapan dengan pelaku yang paham hukum, mengerti psikologi, dan cukup cerdas untuk menciptakan sebuah sandiwara yang nyaris sempurna. Tapi dia lupa satu hal, tidak ada rencana yang benar-benar. Rapat selalu ada celah, dan celah itulah yang akan membawa kita ke kebenaran. Tanggal 19 Mei, tim penyelidik mulai menyusun ulang kronologi dari rekaman CCTV warga antara 5 sampai 8 September 2022. Hasilnya mencengkam. Intan terlihat berbelanja di minimarket. Wajah dan gerak-geriknya normal. Paket belanja online diantar ke rumah Sri Rahayu, dan Intan yang menerimanya. Intan keluar rumah sambil membawa kantong sampah. Ia kembali ke rumah dan tidak pernah terlihat lagi. 895010. Kamera depan rumah menunjukkan lampu rumah menyala saat pagi.
padahal tidak terlihat siapapun keluar masuk. Namun terdengar bunyi hantaman logam selama sekitar 3 menit. Detail itu membuat Arya Prastia menggerinyit. Wanita lansia yang tinggal sendiri, kenapa bangun 5.00 pagi tanpa alasan? Sore harinya, tim forensik teknik kembali ke rumah lama dengan alat pendeteksi. Struktur tembok dan medan magnetik hasilnya membuat semua terdiam. 2 dinding yang dibangun ulang, tidak sesuai pondasi asli rumah. Setelah dinding dibongkar, ditemukan sebuah ponsel rusak, SIM card hilang, tim kartu memori masih utuh. Data dipulihkan, dan sebuah rekaman audio berdurasi 47 detik membuat ruangan mendadak membeku. Suara Intan panik. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku akan pergi, oke?" Lalu suara perempuan. "Dinding dan serat, kamu mau bongkar semuanya yang sudah kubilang. Jangan, gali terlalu dalam." Bunyi benturan keras, lalu hening. Tanggal 20 Mei, Sri Rahayu dipanggil untuk integrasi kedua. Ketika dipendengarkan rekaman itu, ekspresinya berubah drastis. Namun ia masih mencoba menyangkal. "Saya tidak tahu itu dari mana. Bisa saja ada yang meniru suara saya. Suara saya kan gampang ditiru." Tim lalu mencocokkan suara dari rekaman telepon Bu Rahayu sebelumnya. Hasil forensik suara memastikan rekaman itu asli dan suara wanita dalam rekaman memang milik Sri Rahayu. Tetapi Rahayu tetap bersikukuh. "Saya tidak ada di sana. Saya di Bandung. Bukankah kalian punya 100 bukti?" Tanggal 21 Mei, kejutan besar muncul. Seorang penyidik bernama Lam memeriksa ulang prosedur check-in hotel di Bandung. Ia menemukan kamera internal gudang hotel yang selama ini luput dari perhatian. Hasil rekaman membuat semua orang terpejeranjat. Seorang pria muda, bertubuh kecil, memakai masker dan topi, sedang mendatangani buku tamu atas nama Sri Rahayu. Pria itu berhasil diidentifikasi sebagai Irfan Rahmatullah, sepupu dari suami almarhum Sri Rahayu yang memiliki catatan kriminal penipuan. Ia ternyata menyamar menjadi Rahayu, bekerja sama dengan pihak hotel untuk membangun alibi palsu. Sore hari itu juga, Sri Rahayu ditahan di darurat. Namun di hadapan penyidik, ia masih mencoba menepis tuduhan baik. "Saya yang menyuruh Kian ke Bandung. Saya cuma tidak mau terseret-seret, tapi saya tidak membunuh dia. Saya cuma menakut-nakuti, lalu dia jatuh. Saya tidak sengaja." Namun tim forensik dan tim investigasi tahu, kasus ini tidak sesederhana tidak sengaja. Bukti mulai mengarah pada rencana yang jauh lebih kompleks, dan permainan bayangan baru saja dimulai. Namun tim 517H telah menerima hasil dari forensik yang tak terduga. Intan Nur Azizah meninggal karena pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang, bukan karena jatuh. Dengan suara lantai, tegas Kapten Arya Prastia berkata, "Tindakan membangun alibi palsu." Dengan suara pelan tapi tegas, Kapten Arya Prastia berkata, "Tindakan membangun alibi palsu saja sudah cukup untuk memproses hukum. Tapi saya yakin Bu Rahayu tidak sekedar menakut-nakuti. Dia tahu lebih dari yang dia akui." Kasus mulai menutup satu demi satu pintu misteri. Tetapi satu pertanyaan besar tetap menggantung. Kenapa Intan dibunuh? Apa motif sebenarnya? Dan rahasia apa yang ia coba bongkar? Jawaban berada di masa lalu kelam antara dua perempuan. Satu hidup dalam kesendirian, satu terkubur dalam diam. Tim 517H bersiap membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tembok. Sebuah rahasia yang merenggut satu nyawa muda. Pagi, 22 Mei, tim resmi menahan sementara Sri Rahayu untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam berita acara pemeriksaan, ia mengakui menyewa seseorang untuk menyamar sebagai dirinya di Bandung, guna menciptakan alibi palsu. Namun ia tetap bersikeras tidak membunuh Intan. Hal yang membuat Arya dan tim ragu. Meskipun Rahayu sangat mencurigakan, ada perasaan kuat bahwa ia bukan pelaku utama. Sore, 22 Mei, sebuah petunjuk mengejutkan mengubah arah penyelidikan. Tim forensik berhasil memulihkan 2 video pendek dari kartu memori ponsel Intan yang rusak. Video kedua berdurasi 3 menit, direkam secara diam-diam di bawah meja dapur. Dalam video tersebut, seorang pria memasuki dapur rumah Sri Rahayu. Dialah Fahri Ramdhani, mantan pacar korban. Intan bersuara tenang. "Aku tahu apa yang kau dan Ibu Rahayu lakukan tahun lalu. Aku tahu rumah ini tidak sepenuhnya dibeli oleh dia." Fahri marah.
Kamu maunya apa? Uang atau menghancurkan semua? Aku hanya ingin kebenaran keluar. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Fahri memperingatkan, jangan bodoh. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan. Tanggal 23 Mei, tim memanggil Fahri Hamdani kembali. Awalnya ia tenang, namun saat dihadapkan pada video, ia mulai berkeringat dan menolak menjawab. Penyidik lalu memeriksa lokasi ponselnya. Pada malam 6 September 2024, menurut sinyal, ia berada di rumah orang tuanya di Depok, dan mereka memberi alibi. Namun Arya tidak percaya. Ia memerintahkan agar rekaman kamera rumah Fahri diperiksa, tapi semua data telah diformat. Tim forensik digital menemukan kamera sengaja dimanipulasi secara perangkat lunak. Pada malam kejadian, Arya menyimpulkan orang yang menghapus data adalah orang yang paling tahu isinya. Dan kita tahu siapa dia. Tanggal 24 Mei, sebuah perubahan besar terjadi. Sepotong plastik pembungkus jenazah diperiksa ulang menggunakan teknologi baru dari Pusat Kriminal Nasional. Hasilnya, ditemukan jejak sidik dari samar berlumur darah yang cocok dengan Fahri Hamdani. Tim langsung mengajukan surat penahanan darurat, dan Fahri ditangkap malam itu juga. Setelah 9 jam integrasi intensif, ia runtuh dan mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan Fahri Hamdani. Intan dulunya adalah akuntan di perusahaan rekonstruksi yang ia dan Sri Rahayu dirikan bersama 5 tahun lalu. Ketika perusahaan bangkrut, Fahri menguras dana, lalu menyalahkan Intan, memaksanya mengaku bersalah. Intan, karena masih menghormati Rahayu yang dulu membantunya, tidak melapor. Tapi saat ia mengetahui bahwa rumah yang ditempatkan Rahayu dibeli dengan uang ilegal dari perusahaan itu, ia marah. Intan mulai mengumpulkan bukti dan mengancam akan melaporkan Fahri atas penggelapan dan penghindaran pajak. Malam, tanggal 6 September 2024, Fahri datang ke rumah yang sementara disewa oleh Intan. Saat terjadi pertengkaran, ia memukul kepala Intan dengan benda keras hingga pingsan. Panik, ia pulang ke rumah orang tuanya untuk membangun alibi. Lalu keesokan paginya, kembali ke TKP dengan semen dan alat pertukangan dan menyembunyikan mayat Intan di dalam tembok. Sri Rahayu mengaku tidak tahu sampai seminggu kemudian. Ketika Intan dinyatakan hilang dan Fahri memohon bantuannya karena takut terseret kasus pencucian uang masa lalu, ia memilih diam, dan sebagai gantinya Fahri membantunya menyusun alibi. Tanggal 25 Mei, tim 517H resmi menutup penyelidikan awal dan penyusun berkas tuntutan pidana. Fahri Hamdani pembunuhan, rekayasa TKP, penghapusan bukti, penggelapan pajak. Sri Rahayu menyembunyikan kejahatan, menyusun alibi palsu, dan bersekongkol dalam dampak kejahatan. Kapten Arya Prasetya menutup rapat dengan satu kalimat. Kita hampir tertipu oleh alibi yang sempurna, tapi tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul di permukaan. Sri Rahayu resmi didakwa dengan tuduhan menyembunyikan kejahatan, memberikan keterangan palsu, dan bersekongkol dalam akibat tindak pidana. Dalam rapat akhir tim, Kapten Arya Prasetya menyimpulkan, kita hampir saja tertipu oleh sebuah alibi yang tampak sempurna, tapi tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran selalu berbicara. Pagi 26 Mei telah menyelesaikan proses hukum terhadap Fahri Hamdani, dan Sri Rahayu tim 517H bersiap menutup kasus. Namun, saat tim forensik memulihkan data dari ponsel korban, mereka menemukan sebuah pesan draft yang belum terkirim. Pesan itu ditunjukkan kepada seorang jurnalis investigasi kawakan bernama Bayu Saputra. Dari surat kabar kebenaran utama, pesan itu tertanggal 5 September 2024, hanya sehari sebelum Intan Nur Aziza hilang. Mas Bayu, saya sudah berhasil mengungkap jaringan pencucian uang lewat properti di pusat kota. Ada banyak rumah dan apartemen yang atas namanya berbeda-beda, tapi aliran dananya berasal dari perusahaan-perusahaan bayangan milik tokoh besar di Jakarta. Rumah yang saya sewa sekarang di Jalan Merpati nomor 12, Gang 36, Kelurahan Rawabunga adalah salah satu simpul penting. Pemilik sah di atas kertas adalah Sri Rahayu, tapi uangnya berasal dari perusahaan Triangga Karya yang dulu pernah diperiksa karena penggelapan pajak. Pada 2020 jika saya kenapa-kenapa, mulai dari nama itu, Triangga Karya, kode keras. Tim 517H segera melaporkan temuan ini ke Komando Utama
Polda Metro Jaya. Sore itu juga, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi turun tangan, membentuk satuan tugas baru bernama Tim 864, dipimpin oleh Letkol Hendra Wijaya. Kapten Arya Prasetya tetap dilibatkan sebagai penasihat utama. Tanggal 27 Mei, penyelidikan awal mengungkap bahwa perusahaan Triangga Karya memang pernah diperiksa 2020, namun kasusnya menghilang secara misterius. Direktur legalnya, Andre Suryana, telah pergi ke luar negeri sejak 2022 dan tak pernah kembali. Jejak dana untuk membeli rumah tempat Intan dibunuh menelusuri jalur ganjil. Triangga Karya PT Vanatama Investama atas nama pribadi. Saat diinterogasi, Rahayu mengaku, "Saya hanya diminta Fahri untuk bantu membeli rumah atas nama saya, karena dia punya kredit macet, semua uang dari dia." Fakta ini sesuai dengan pengakuan Intan, bahwa uang perusahaan lama digunakan untuk membeli properti dengan nama orang lain. Tanggal 28-29 Mei, Tim 864 menggali kembali berkas selama Triangga Karya. Penanggung jawab saat itu adalah seorang perwira polisi, pensiunan yang pernah diberitakan karena menyimpan dokumen penting terlalu lama. Berkas tanggal 2020 menunjukkan 6 properti dibeli atas nama pegawai, akuntan dan kerabat, namun data akuntansi hilang dalam kebakaran server yang mencurigakan. Pagi 30 Mei kejutan terakhir muncul. Seorang mantan karyawan Triangga Karya bernama Budi Setiawan yang dulu menjabat sebagai akuntan datang dan menyerahkan diri di markas polisi dengan tangan gemetar. Ia mengaku, "Saya dulu dipaksa Fahri untuk menghapus semua data keuangan. Tapi saya menyimpan salinan backup karena takut Intan pernah hubungi saya. Tapi saya terlalu takut untuk menjawab. Sekarang dia sudah mati. Saya tidak bisa diam lagi." Harddisk yang diserahkan berisi data keuangan asli, cocok dengan alur dana yang ditemukan Intan. Di dalamnya tercatat lebih dari 30 miliar rupiah dari perusahaan bayangan yang digunakan untuk membeli properti atas nama palsu, termasuk rumah tempat Intan dibunuh. Sore 35, Tim 864 menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung Jakarta untuk memulai proses hukum kasus pencucian uang, penggelapan, pajak, dan penghilangan barang bukti. Intan Nur Aziza bukan hanya korban dari pembunuhan pribadi, tapi juga orang yang hampir membongkar jaringan pencucian uang besar. Dengan perlindungan dari orang-orang berpengaruh, Kapten Arya Prasetya menuliskan satu kalimat terakhir dalam catatan investigasi. Tim 517H, "Diam itu adalah harganya," dan Intan membayarnya dengan nyawanya. Tapi karena keberaniannya, pintu menuju kegelapan kini mulai terbuka. Kasus bau busuk di balik dinding bukan sekedar pembunuhan biasa. Ia adalah tirai yang menyembunyikan rantai kejahatan terorganisir tempat setiap batu bata bisa jadi saksi dari rahasia mengerikan. Kematian Intan adalah lonceng peringatan bahwa untuk mengungkap kebenaran kadang dibutuhkan seseorang yang berani masuk ke dalam kegelapan dan siap membayar harganya. Kebenaran tidak pernah berada di permukaan. Ia tersembunyi di balik lapisan semen, paket, dan keheningan yang mengerikan. Catatan tim investigasi 517H, jika Anda merasa kini kisah ini mencekam, menyentuh, dan layak disebarluaskan, tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupkan notifikasi untuk memberikan dukungan pada channel kami.